Kamu gimana ini? Kemana? Iya, kita jumpa lagi di dalam pembahasan topik yang gak kalah menarik. Hari ini kita akan membahas seputar pelayanan youth, khususnya bagaimana nanti identitas-identitas, bagaimana pergumulan-pergumulan melayani anak-anak remaja, pemuda, dan bahkan saran-saran, prinsip-prinsip yang bisa dibagikan kepada pendengar nanti. Nah, kita kenalan dulu. Ini ada Bapak Pendeta Andri. Berat banget ya Pak. Berat, Bapak Pendeta Dipanggil Andri. Pak Pendeta tuh kayak di pundak tuh, gitu loh. Aduh, itu. Berat nih, berat. Salibnya berat. Nah, supaya beratnya seimbang, Nah, Ibu Pendeta, Ibu istri oh pendeta. Ibu istri pendeta. Ya, ini Bapak Andri sebagai pendeta ya di salah satu gereja, Gereja, ya. di Jakarta Pusat, dan ini Ibu Istri pendeta. Iya, Istri Ibu pendeta. istri pendeta, guys. bukan ibu pendeta ya. Iya. Ibu istri pendeta. Istri pendeta. Ini kenapa tiba-tiba jadi narsum ini? Iya, Ibu istri pendeta Kak Meme Iya. ini sekaligus sebagai apa Kak? Sebagai pengajar juga. Pengajar. Aja. Ya, berarti kesibukannya apa nih Kak Andri, Kak Meme, kalau boleh tahu? Saya kesibukan sehari-hari di dunia kegerejaan. Karena nggak ada hal yang lain yang dilakukan setiap harinya berhubungan dengan pelayanan, penggembalaan, pastoral di gereja. Gitu. Oke. Nggak ada hal yang lain. Kalau saya menemani kesibukannya dia Luar biasa. dan ya mengajar. Itu aja sih. Iya, senang banget ada Kak Andri sama Kak Meme yang Thank you. Udah diundang masuk juga ini. di podcast, di Bon Podcast. Thank Jadi you. kita mau discuss. Ini aku mau mulai dengan sebuah statement atau sebuah masalah ya yang sedang terjadi, yang mana semakin berkembang sebuah identitas yang dibagikan di sosmed, di berbagai hal-hal yang kita bisa jumpai dengan sangat mudah gitu. Nah, khususnya bagi anak-anak muda, anak remaja, ini kan mereka sudah langsung terpapar dengan dunia maya nih. Bukan hanya bahkan dunia maya gitu. Bahkan mereka sekarang udah terpapar dengan Masih berbagai tentang dunia maya ya. Nanti pertanyaannya sama nggak? Maya itu siapa? Enggak. sosmed ya, Ya, sosmed. sosmed. Mereka sudah terpapar dengan berbagai hal gitu. Yang mana bahkan gini, aku dekat dengan berbagai anak-anak gitu kan, yang bocil-bocil Gen Alpha bahkan gitu kan. Mereka mau sambil makan, mau sambil ngapain aja akan sambil lihat YouTube, akan sambil lihat sosmed gitu. Jadi tanpa disadari ternyata itu sebenarnya sedang membentuk juga identitas mereka kan, bagaimana cara pandang mereka terhadap dunia, terhadap hal-hal lain gitu. Nah, Kak Andri, Kak Meme sendiri di dalam pelayanan ini, dalam setiap aktivitas ini menemukan nggak pergumulan-pergumulan atau kondisi-kondisi yang seperti ini, dan gimana biasanya menanggapi tantangan ini? Tantangan ketika berjumpa dengan youth yang mana mereka sudah begitu terpapar dengan berbagai hal gitu. Ya, itu kondisi yang saya katakan gak bisa kita lawan sebenarnya, karena arus dunia membawa kita pada zaman-zaman sekarang ini berkaitan dengan media sosial, dunia maya, dengan berbagai platform yang ada di dalamnya, itu menjadi konsumsi masa sekarang gitu ya. Jadi konsumsi masa sekarang, dan bagian kita sebagai seorang seorang orang tua lah, sebagai seorang pelayan, sebagai orang yang lebih dahulu hidup secara umur lebih banyak dengan anak-anak generasi yang kita bicarakan ini gitu ya, generasi Gen Z, Alpha, kita justru mesti melihat yang pertama ini kita nggak bisa lawan karena itu kondisi dunia yang sekarang media sosial dan teman-teman ini menjadi konsumsi. Dan generasi Alpha, generasi Gen Z ini, mereka hari-harinya memang mengkonsumsi itu. Betul ya, khususnya kalau zaman saya generasi milenial juga ya. Milenial. Ibu host generasi apa? Gen Z. Oh, Gen Z. Iya. Oh, saya pikir juga milenial. Kita itu generasi peralihan, jadi sepertinya untuk penggunaan handphone dan kawan-kawannya tidak begitu konsumsinya tidak begitu banyak. Waktu itu kita konsumsinya masih ya Boneka. ya boneka, mainan-mainan tradisional, dan ya itu yang menjadi konsumsi kita hari itu. Sementara
kan lebih kurang mungkin berapa tahun terakhir lah, 15 tahun terakhir ini media sosial begitu di masa globalisasi ini semuanya masuk, dan yang pertama yang perlu kita lihat bahwa kita nggak bisa hindari itu. Jadi kita sebagai para orang tua, kita sebagai para pelayan Tuhan, generasi sekali lagi umurnya yang lebih dahulu lebih banyak daripada anak-anak Gen Z sama Alpha, kita perlu menerima masa, waktu, zaman. Memang generasi sekarang itu hidupnya di situ. Itu dulu. Jadi kalau kita langsung apa ya, saya berpendapat misalnya langsung anti atau langsung nggak bisa, nggak boleh. Ya zamannya di situ. Jadi yang pertama statement saya adalah kita perlu menerima dulu anak-anak sekarang, generasi-generasi bakal mungkin berikut nanti akan lebih canggih lagi. Kita perlu menerima kondisi tersebut. Nah, yang kedua justru yang saya sikapi adalah bagaimana fasilitas yang ada di media sosial, di handphone, segala sesuatu bisa menolong anak-anak generasi Gen Alpha, Gen Z itu, untuk mereka justru belajar, untuk mereka justru mempergunakan fasilitas yang ada itu dengan baik. Itu dulu di awalnya. Jadi arahannya adalah identitas yang ditemukan di anak-anak Gen Z, Gen Alpha bisa nggak terbentuk dari media sosial? Sangat bisa. Itu baik atau buruk? Saya nggak lihat baik dan buruk dah. Tapi kita bisa melihat ada peluang bahwa dari media sosial, dari handphone dan teman-temannya bisa membentuk mereka karakternya baik juga sebenarnya. Apalagi nanti kita bicara tentang misalnya bagaimana pengenalan akan Tuhan dari situ gitu. Itu dulu di awal statementnya. Mungkin istriku tercinta ada pendapat yang lain. Maaf ya, sangat ini banget, mesra banget ini. Tolong jangan merasa ini ya terpinggirkan ya. Kayaknya saya setiap episode, setiap topik kena. Oh gitu ya. Karena semuanya ada waktunya. Ada waktunya. Ya kalau dari saya sih memang melihatnya Yon, kita pertama harus memang menyadari bahwa itu ya sebenarnya sama ya. Menyadari bahwa itu memang konsumsi yang ditemui setiap anak-anak gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang bukan cuma anak-anak, bukan cuma kayak Gen Alpha, Gen milenial, Gen Z, tapi kita juga kayak hampir setiap hari kita juga kalau misalnya ada berita apa kita pasti langsung tertarik untuk ngeliat kan. At least bangun pagi aja kita langsung kayak mungkin scroll gitu ya. Aku sendiri pribadi sering banyak bertemu dengan anak-anak Gen Alpha atau Gen Z ya yang memang kesehariannya kalau bisa dikatakan kalau nggak mau ngomong sama orang aja ya sebisa mungkin nggak usah ngomong sama orang gitu. Ada handphone kok ngapain gitu. Tapi cara pertama yang biasanya aku hadapi yaitu yang tadi memakai media itu untuk bercerita. Ketika mereka buka dan mereka misalnya lihat media sosialku, apa sih yang mereka lihat dari yang aku tontonkan gitu di media sosial, sehingga yang kita berikan tuh itu baik gitu loh. Jadi mereka nggak melihat sesuatu yang negatif gitu. Dan ada cara-cara yang lain juga ya, kita tetap biasanya keterlibatan kita dengan mereka itu sangat penting ya, mendengarkan mereka. Jadi bukan berarti mereka udah berkomunikasi terus dengan handphone, sering banget lihat handphone, tapi mereka bukan berarti nggak butuh orang untuk mereka bercerita gitu. Nah itulah adanya aku mungkin lagi ketemu mereka, yaitu harus pakai sebaik mungkin waktu itu untuk tanya. Kita yang lebih aktif lah untuk bertanya, karena mereka udah pasti pasif gitu, udah pasti ngeliat handphone terus gitu. Jadi caranya kita apa? Kita yang harus lebih aktif untuk bertanya ke mereka. Oke, ini menarik ini. Tadi waktu di dalam diskusi yang Kak Andre juga udah jelaskan, ternyata mereka ini atau bahkan saya ini salah satu dari bagian dari Gen Z gitu. Bukan hanya sekedar konsumsi sosmed aja, bukan hanya Facebook, Instagram, tapi bahkan bisa menggunakan Google, bisa menggunakan ChatGPT, dan bahkan orang sekarang misalnya contoh paling dekat gitu, pengen tahu tentang Tuhan gitu, nggak perlu sekarang mau tanya ke pendeta, Tuhan itu gimana, dia pasti akan lebih duluan tanya ChatGPT, tanya duluan. Langsung ada jawaban. Iya. Langsung ada jawaban. Google bahkan ChatGPT bisa memberikan lagi saran lanjutan, gimana kamu mau dikembangkan gitu kan? Pertanyaannya. Iya gitu. Betul, ya. Jadi dalam hal ini ketika kita berjumpa dengan fenomena-fenomena seperti ini,
hal berikutnya biasanya mereka kan atau bahkan saya gitu, kita ya, Bisa kita, juga. iya, gitu. Kita juga generasi milenial juga terpapar sangat dengan konsumsi itu. Udah tua. Oh, Jadi di sini bakal Oh. aja Bu. Mohon maaf. Jangan sampai mereka juga ngerasa udah tua loh kan. Iya, ini kan untuk pelayanan youth. Oke. Iya, jadi biasanya sudah terbentuk identitas yang tadi udah sempat kita discuss. Kemudian yang berikutnya ketika sudah terbentuk identitas tanpa sadar kan akan mencari yang namanya validasi gitu. Validasi, oh iya, saya identitasnya ternyata kurang di bagian ini. Ternyata saya punya orang tua bukan orang tua yang memiliki relationship goals gitu. Ya. Masalah ini dan ini itu. Nah, ketika ada masalah-masalah kayak gini, Kak Andri sama Kak Meme biasanya menyikapinya seperti apa ketika mereka datang dengan identitas diri yang aduh aku nggak berharga Kak, aku dari orang tua yang miskin, aku dari orang tua yang begini-begini, sedangkan di sosmed sudah menampilkan standar-standar berhasil tuh seperti apa gitu. Oke. Dan saya lanjutkan dengan yang tadi jawaban di awal ya. Kita bicara tentang kita nggak bisa tolak, kita harus terima kondisi perkembangan zaman sekarang. Yang kedua adalah pentingnya bicara tentang pengawasan dari orang tua. Oke, orang Kita sekitar, spesifik saya sampaikan dulu spesifik orang tua. Kenapa? Karena waktu yang dikonsumsi sama anak-anak itu yang paling banyak bisa mengawasi, yang paling banyak bisa tahu itu orang tua. Misalnya saya ambil contoh, saya pelayanan di pemuda remaja gitu ya, youth sama teen. Waktu kita terbatas untuk ketemu mereka. Termasuk pengawasan media sosial anak-anak pun sangat-sangat terbatas. Ya ada waktu dari kesempatan seperti yang Kak Mai sampaikan, ada kesempatan untuk kita kasih nasihat, ada kesempatan untuk kita ngecek misalnya gitu untuk konsumsi apa sih yang mereka terus konsumsi setiap harinya. Ya paling terbatas sekali waktunya, tapi penting justru orang tua yang menjadi garda terdepan untuk ada dalam pengawasan itu. Ya kan, pengawasan itu dan identitas itu kan, kita bicara identitas itu berarti kan anak-anak itu menemukan siapa dirinya. Dia mau jadi siapa sih? apalagi kalau misalnya dia fans K-pop, dia Aduh, fans jangan lagi gitu. yang Ini sama Jo. misalnya, iya aku juga fans K-pop kan. Oke. Kita fans K-pop misalnya atau Pengen jadi seperti itu. seperti itu, Oke. gaya penampilannya Oh, harus itu seperti enggak gitu, gitu juga ya. gitu kan. Cara bersosmednya, cara fotonya harus seperti itu gitu Kak. Ya itu banyak. Enggak, karena betul, karena fenomena yang dialami adalah justru ya memang ke situ. Betul-betul memang ke situ. Sekali lagi kita nggak bisa lawan itu semua. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengawasi dan membimbing. Penting. Jadi mengawasi dan membimbing agar anak-anak kita itu tidak terobsesi, bahasa saya obsesi itu berarti ke arah yang negatif ya. Terlalu terobsesi akhirnya mereka tidak menemukan siapa diri mereka sesungguhnya, keunikan apa yang Tuhan anugerahkan buat anak itu. Itu bisa ditemukan nggak? Sangat-sangat bisa. Karena anak-anak muda remaja itu kan hidup di dalam banyak pertanyaan. Sampai pada suatu titiknya mereka akan menemukan ini jawabannya. Termasuk menemukan, oh diri saya adalah. Itu kan udah bicara tentang penerimaan nantinya. Nah memang kondisinya, makanya dikatakan kan, masa-masa labil, masa-masa banyak pertanyaan. Sebagai orang tua dan juga sebagai yang lebih tua, Karena belum jadi orang tua. dia kurang jadi orang tua gitu ya. Sebagai orang tua dan yang lebih tua, penting untuk mengarahkan sehingga validasi yang mereka cari itu mereka mengukurnya kan dari media sosial. Itu semua semu. Maaf saya katakan pakai istilah semu itu kenapa? Karena media sosial itu hanya menggiring mereka untuk membandingkan, hanya menggiring mereka untuk memotivasi ke arah yang sebenarnya menurut saya pribadi akan sulit digapai. Untuk mereka menemukan siapa mereka sesuai dengan sosial media. Yang bisa menolong adalah orang tua. Saya balik lagi ke orang tua dulu. Di sini pentingnya peran orang tua untuk mereka mengawasi dan mengarahkan. Ya kan, mengawasi dan mengarahkan sehingga mereka akan menemukan jawaban sendiri, identitas mereka siapa, validasinya seperti apa itu dari orang tua. Dari orang tua, dari kakak-kakak rohani lah misalnya, atau dari orang-orang saudara-saudara seiman di gereja yang bisa membawa dia untuk menemukan, oh jadi kamu itu adalah A, B, C, dan si anak lah, oh jadi saya ini adalah A, B, C, dan pengakuannya bukan karena Google, bukan karena ChatGPT, bukan karena sosial media, tapi langsung
statement dari orang itu jauh lebih kuat untuk menemukan identitas seseorang. Itu pendapat saya, sehingga kita sulit untuk menolong anak-anak muda menemukan siapa mereka kalau kita nggak terjun untuk mengawasi mereka dan mengarahkan mereka. Dan sekali lagi saya harus ulang-ulang, waktu yang lebih banyak untuk bisa mengawasi dan mengarahkan mereka para orang tua. Berarti ini sebenarnya PR ya bagi yang akan nonton podcast ini, PR banget sama orang tuanya ketimbang si anak mudanya. Gitu. Anak mudanya mungkin dia punya PR, bisa jadi ya berarti mereka harus cari yang lebih tua, lebih dewasa gitu, atau bahkan ya memang balik lagi ke orang tua gitu kan. Untuk orang tua PR-nya ini akan banyak banget. Gitu. Nah kalau misalnya Kak Meme sendiri nih ketemu yang anak-anak muda, khususnya yang cewek-cewek nih, terus misalnya datang ke Kak Meme, aduh Kak Meme aku nih rambutnya salah potong gitu kan. Identitasnya kan tergantung dari penampilan kan. Aduh Kak Meme aku ada tumbuh jerawat, atau misalnya badanku kurus, badanku gemukan atau apa dan lain-lain gitu kan. Nah biasa Kak Meme ketika berjumpa atau pernah kan Kak? Iya pernah. Ketika berjumpa dengan yang modelan seperti itu sedang mengalami krisis-krisis seperti itu, Kak Meme biasanya gimana Kak? Banyak banget ya, kalau Sharon bilang tadi mungkin ada 5 pertanyaan. Aduh Kak aku jerawat, aku rambutnya salah potong, aduh aku kurang cantik, aku make upnya salah. Lebih banyak dari itu sebenarnya pernyataan anak muda kayak pas lagi ketemu kita ya. Kak aku gimana hari ini, atau Kak aku bajunya pas nggak? Banyak banget ya. Cuman lucu-lucu ya. Iya lucu, dan ya itu yang bikin aku jatuh cinta ya sama lucu-lucu gemas yang bikin apa gitu. Cuman kalian kayaknya punya cewek-cewek identitas kalian juga. Kok ada emes segala. Jadi cara aku adalah bukan sebenarnya lebih jujur ke pas saat ketemu, ya jujur aja gitu. Oh kamu emang sukanya yang seperti apa gitu kan, tanya dulu. Oh aku tadinya pengennya kayak gini tapi salah nih, nggak apa-apa tapi tetap cantik kok. Maksudnya kita memang menyatakan ya realnya memang tetap cantik gitu. Bukan bohong juga ya. Dan dibalik itu kayak kan biasanya kita kalau ketemu sama orang, kalau dia tanya terus kita kayak di dalam hati iya sih kayaknya jelek, terus habis itu kita kayak untuk menyenangkan hati dia yaudah kita enggak kok kamu tetap cantik gitu. Enggak. Jangan gitu juga gitu. Jadi kalau yang aku maksud tuh, jadi kalau pas mereka ketemu kayak aku ketemu kayak gitu, ya langsung jujur aja dengan apa yang aku lihat. Ya kalau memang cantik ya dibilang cantik. Kalau memang misalnya kayak oh ada jerawat, oh coba dijagakan. Aku juga berjerawat nih, misalnya aku langsung balik ke akunya. Terus oh mungkin kita harus sering cuci muka atau, tapi ada juga nggak sedikit juga ya. Nggak banyak sama Nggak sedikit. Nggak sedikit berarti banyak ya. Nggak banyak. Kayak anak-anak youth nggak sedikit. Jadi banyak ya. Anak-anak youth yang kayak, karena mereka punya pandangan kan kayak K-pop kan yang kelihatannya udah mulus-mulus gitu. Artis-artis lah, influencer. Jangan bilang K-pop ya. Jangan K-pop ya. Memang pandangannya tuh ya mereka gitu yang jadi contoh. Kita nggak bisa bilang juga oh nggak boleh jadi kayak dia, nggak bisa juga, karena kan ya cantik wajar nggak sih kalau mau jadi cantik gitu. Anak Tuhan harus cantik gitu, anak Tuhan harus ganteng gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kita harus memang menerima kalau memang dia mau seperti apa, tapi kita harus balik lagi Tuhan tuh maunya apa sih gitu. Lebih ke situ. Jadi gini, kalau misalnya ternyata mereka udah habis discuss nih, udah habis bilang ke Kak Meme kan, aduh gini, tapi dia selalu, bahkan sering ya di dalam prosesnya dia masih terus merasa nggak cukup gitu. Biasa langkah yang naik level untuk Kak Andre sama Kak Meme, selain bilang kayak tadi, biasanya langkah berikutnya apa tuh? Ketika dia nggak cukup, selalu apakah akan diajak coba kita ngopi-ngopi yuk, ketemu yuk gitu, biasa akan kayak gitu, atau biasa akan kasih tahu ke orang tuanya, atau akan dihotbain langsung dari atas mimbar, saudara-saudaraku kalian harus rasa cukup dia, apakah sampai seperti itu Kak? Ya selalu ya, kalau kita pelayanan ke anak muda itu nggak akan habis pertanyaan-pertanyaan, nggak akan habisnya kapan? Sampai mereka menemukan jawaban. Dan anak muda itu penuh dengan pertanyaan. Ketika mereka udah nggak nanya, dua kemungkinan, mereka udah menemukan jawabannya, berarti mereka udah menemukan identitasnya, atau yang kedua, mereka udah nggak mau lagi cari tahu yang benarnya. Udah masa bodoh. Jadi pelayanan ke anak muda itu kita nggak bisa hindari, nggak bisa batasi sampai kapan pertanyaan itu ada.
itu akan terus ada. Kalau dia udah nggak nanya lagi, berarti dia udah nemu jawabannya. Atau yang Itu puji Tuhan, identitasnya dia udah ketemu misalnya. Mereka udah nggak nanya lagi, udah nggak nanya, kak aku jerawatan masih, kok aku gendut masih. Ketika mereka udah nggak nanya, berarti mereka udah nemuin jawabannya. Ya puji Tuhan, identitasnya berarti udah ketemu. Dia bahasanya udah berdamai, udah menerima dirinya. Yang kedua ada lagi juga udah nggak nanya lagi, berarti dia udah masa bodoh. Masa bodoh ini berarti udah nggak mau menemukan atau ditolong dengan, ya misalnya kita sebagai pelayan pemuda remaja, mereka udah masa bodoh. Ada nggak seperti itu anak muda? Ada juga. Karena mungkin lelah pertanyaan-pertanyaannya dijawabnya tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai dengan jawaban yang ditemukan di media sosial. Ya kan, di media sosial nanya apa, jawabnya apa. Ini kok nanya ke, maaf, kita bisa ke pendeta, kok beda jawabannya, ini nggak muasin saya. Akhirnya suatu momen dia udah nggak nanya lagi tuh. Saya pernah bawa dengan kondisi ini, nah ini nih. Saya pernah dengan kondisi ini gitu kan. Yang pertama kita mulai dulu dari, Minum dulu ya. oh iya silakan. Dari anak muda yang saya tahu nih cerewet banget, nanya terus. Dia nanya terus kritis tentang pelayanan gereja. Gitu kan, dia kritis tentang pelayanan gereja. Pokoknya dia nanya gereja berarti. Gereja kan sehari-hari gereja gitu kan. Anak muda ini kritis banget nanya di gereja tentang, kak kok di gereja gini pelayanan, kak kok khotbah gini, kak kok ini, kak kok ini. Wah, dan itu dia nanya tuh nggak cuma sekali dua kali. Tiap ketemu pasti nanya itu. soal gereja. Soal gereja. Pokoknya kok saya lihat berarti dia punya pertanyaan banyak. Sampai suatu momen, kak saya lihat gereja tuh nggak kayak gini loh kak. Dia udah punya informasi. Anak Gen Z nih, mungkin dia ya beda. kelahiran 2000-an lah, mungkin 2000-an. Dia, wah saya lihat, kok dia udah pinter nih bahasanya. Dia udah punya jawaban. Kak harusnya WL tuh gini, kak harusnya gini. Wah saya tanya, kenapa kamu udah tahu sekarang jawabannya? Cari tahu. Kak di gereja ini gini. Jadi ternyata membandingkan. Membandingkan dapat, kak di pelayanan ini gini. Kak kemarin saya ke gereja ini gini nih. Ntar loh, kok jadi banyak informasi. Saya tahu concern saya adalah dia sedang ingin menemukan identitas dia di gereja tuh siapa. Identitas dia sebagai anak muda di gereja tuh dia mau jadi apa. Dari pertanyaannya dia tanya terus ketika berikutnya dia mulai banyak informasi. Lalu saya tanya lagi berikutnya, kamu udah banyak informasi sekarang, udah banyak informasi tentang gereja. Kamu mau ambil keputusan apa? Merespon apa dengan kondisi di gereja? Kamu merespon apa dengan pelayanan? Tiba-tiba dia hilang. Dia hilang, keluar dari LAN. Kalau main Mobile Legends keluar dari LAN, hilang. Dia benar-benar hilang. Aku tuh sering kayak gitu. Iya, dan dia hilang. Dan ketika dia hilang, benar-benar gak ketemu. Itu berminggu-minggu, berbulan-bulan hilang. Sampai suatu momen saya ketemu dia ke gereja lagi, saya tanya, kamu kemana? Kak, saya bingung soal gereja. Masih bertanya lagi. Tapi dia akhirnya hilang. Nah, kamu posisinya karena itu tadi nggak puas dengan jawaban-jawaban, nggak menemukan. Berarti anak muda ini belum ketemu identitasnya tentang posisi dia di sebuah gereja. Beda lagi sama kondisi yang lain, yang anak muda mereka nanya terus sampai suatu momen dia udah nggak nanya lagi, tiba-tiba dia ada berdiri di mimbar, dia pimpin pujian, dia pimpin ibadah. Nah ini dia sudah menemukan, berarti ketika dia udah nanya lagi sama saya, bukan berarti dia udah nggak peduli, tapi dia udah menemukan identitas dia. Nah itu kondisi di anak muda. Sehingga kalau banyak pertanyaan ya, anak-anak muda kita wajib untuk memberikan pengawasan dan memberikan informasi yang benar gitu loh. Jadi itu pengalaman, dan buat saya oke. Wajar capek sebagai pelayan anak muda, ya termasuk para orang tua gitu ya, dan yang umurnya lebih tua daripada Gen Z, Gen apa sekarang, ketika mereka tanya, is okay. Berikanlah jawaban-jawaban, berikanlah terus, jangan bosan-bosan untuk ngasih jawaban buat mereka gitu loh. Mereka sekali lagi nggak kekurangan informasi dari media sosial. Mereka nggak kekurangan informasi dari semua yang bisa mereka cari soal pertanyaan-pertanyaan. Yang mereka kurang apa? Sambil baca chat tuh. Nggak ada. Mereka nggak kekurangan informasi, sekali lagi. Yang mereka kurang itu siapa? Orang yang menginspirasi. Mereka nggak kekurangan informasi. Memberikan teladan. Jadi yang kurang buat mereka itu orang yang bisa jadi inspirasinya dia, memberikan teladannya kepada dia. Anak muda sekarang mau cari apapun, mau nanya apapun, gampang ya tadi. Sharon sampaikan, ChatGPT kah, Google kah, mau cari tahu ibadah yang seperti apa, banyak. Termasuk mau cari tahu orang tua ideal misalnya gitu, karena dia nggak menemukan yang tadi relationship, goals family itu gimana, peran papa mama tuh di media sosial dia jawabannya, tapi mereka perlu yang namanya teladan. Perlu yang namanya orang yang menjadi inspirasi. Nah kita sebagai
yang umurnya lebih banyak sekali lagi, ya para orang tua kita yang sudah Tuhan izinkan lebih banyak umurnya, untuk mereka yang di Gen Z apa, penting untuk kita jadi inspirasi buat mereka, kita jadi teladan buat mereka. Ya. Oke, Baik. ini menarik nih. Mari kita berdoa. Menarik karena tadi Kak Adi udah sempat bahas soal pelayanan kan. Ada dua kategori tadi kan. Yang satu dia hilang dari lane, sama satu ternyata dia berani gitu kan. Berani terbuka dan akhirnya dia menerima apa adanya, gambar diri gitu kan, gambar Tuhan di dalam dirinya dia. Nah, kalau gitu di dalam pelayanan ini bisa jadi ada dua kategori orang seperti tadi kan Kak, gitu. Yang bisa aja dia pelayanan karena dia mau cari validasi, masih mau cari tentang identitas dirinya, atau yang satu tadi pelayanan karena dia udah tahu identitas dirinya dia di dalam Tuhan. Nah, sama yang si satu ini nih Kak, yang dia tidak mendapatkan identitas atau bahkan sedang mencari identitas di dalam pelayanan, biasanya Kak Andri sama Kak Mimi tetap kasih pelayanan atau dibatasi dulu atau gimana nih? Kategori mau kasih. Kategori mau kasih. Oke, kamu boleh deh pelayanan gitu. Saya selama pelayanan penggembalaan gitu ya, pastoral gereja, sangat-sangat menghindari mengasumsikan orang itu motivasinya apa dalam pelayanan. Itu loh. Jadi ketika ada seorang yang memutuskan saya mau melayani A, saya tidak mengasumsikan dia akan dapat apa, cari apa, atau ya pengakuan apa gitu ya. Karena saya sebagai seorang pendeta gitu ya, khususnya memposisikan diri kalau orang menyatakan dia mau melayani, saya harus meresponnya dengan oh itu panggilan Tuhan. Itu dulu, itu panggilan Tuhan. Di balik motivasinya dia ada apa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu dan nggak mau terlalu mengasumsikan yang buruk lah gitu ya bahasanya. Tapi yang kedua, saya percaya Tuhan juga kasih bahasanya, karunia-Nya buat saya untuk saya bisa menilai orang. Oke, discernment ya. Ya, bisa. Saya percaya Tuhan kasih karunia ke saya untuk bisa membedakan orang. Itu saya sangat yakini ketika Tuhan panggil saya untuk melayani pekerjaannya di gereja, khususnya di kependetaan. Saya percaya bahwa Tuhan taruh karunia-Nya ke saya untuk saya bisa menilai seseorang. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, membenarkan, tapi untuk menolong. Sehingga ketika seseorang masuk ke dalam dunia pelayanan, yang pertama kita terima. Oh, kamu terpanggil pelayanan di mana? Kamu mau jadi seperti apa? Dan di dalam perjalanannya, sekali lagi, ini berdasarkan karunia yang saya yakini saya terima dari Tuhan, saya akan mampu melihat dia, yang tadi, dia motivasinya benar apa enggak. Oke, ada proses. Ada tahap berikutnya. Dan ketika saya melihat motivasinya murni, sekali lagi itu pertolongan Tuhan lah gitu kan. Kan ini akhirnya nanti bisa berasumsi liar, orang bisa kasih pendapat beda-beda juga. Tapi kan ini penilaian saya pribadi gitu ya. Kelihatan motivasinya murni, ya kita akan arahkan terus dia untuk semakin upgrade dalam pelayanannya. Terus bawa dia untuk setia. Tapi ada juga yang saya lihat Tuhan taruh ke hati saya, ini motivasi dia nggak murni. Bukan mau membuktikan. Iya, untuk membuktikan diri saya bisa, untuk menyatakan gua mampu, gua lebih dari si A, si B, si C. Iya. Sorry itu saya proses dulu deh. Iya, proses dulu, tapi saya sebagai seorang pendeta akan memposisikan ini harus ditolong agar motivasinya murni. Dia harus ditolong oleh membantu dia. Sekali lagi berarti kan dia perlu diawasi dan dia perlu ditolong. Pertanyaan berikutnya, tapi orang itu mau ditolong apa enggak? Gitu loh. Nah, karena ini akan jadi rawan konflik sih menurut saya. Akan rawan konflik. Sekali lagi, dia mau melayani, kita nggak bisa bendung orang pelayanan. Sekali lagi saya sebagai seorang pendeta akan memposisikan, oh ya, itu panggilan Tuhan buat dia. Tapi satu sisi pun kita bertanggung jawab untuk mengarahkan, menolong. Nah, sehingga sangat-sangat kecil sekali kita bisa melihat orang itu pelayanannya murni atau enggak. Akan kelihatan ya. Akhirnya dari perjalanan. Dari buah. Dari buahnya. Dan itu saya bersyukur sekali Tuhan bisa taruh karunia itu kepada saya. Dipakai untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus itu. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk membenarkan, tapi untuk memperlengkapi. Sehingga ketika ada terlihat dia motivasinya keliru, dia nggak benar, Tuhan taruh ke hati saya sampaikan, mau nggak dibantu? Ya itu sih, itu apa ya? Saya pun masih dalam proses pembelajaran untuk semakin hari semakin
semakin menjadi hamba Tuhan yang berkenan lah. Tapi itu saya percaya sampai titik ini Tuhan taruh itu sih. Gimana, Ibu melihatnya? Kalau aku Ibu lebih istri melihat- pendeta. Istri pendeta. Ya, sebenarnya sama karena ya kita dalam satu pelayanan. Ya kalau yang beda aku juga temui- lucu. Yang aku temui biasanya penghakiman. Biasanya kalau orang lain bisa melihat temennya nih, kayak ih dia kayaknya cuma mau pengen panggung nih kak, hati-hati kak. Biasanya kan ada juga anak muda yang kayak langsung bukan cuma anak muda sebenarnya, ada orang-orang tua juga yang langsung Kasih ngejudge penilaian ya. anak, yang akhirnya anak ini yang kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita sebagai pembina youth atau kita sebagai orang tua juga ngikut ngejudge gitu. Harusnya kita yang tadi menolong, membantu dan mendengarkan sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya lagi di posisi mana dan kita benar-benar harus awasi dia gitu, yang kayak benar-benar lihat ini benar nggak, ini dia benar-benar mau memberikan diri karena dia udah tahu hidupnya untuk Tuhan, atau dia mau memberikan diri dia untuk memuliakan dia gitu loh, untuk memperlihatkan gua bisa nih. Jadi kita harus benar-benar butuh hikmat Tuhan, benar-benar harus kayak berdoa, Tuhan ini tuh orangnya seperti apa. Jadi bukan berarti kita langsung terima. Kalau aku bukan berarti langsung terima, tapi harus bawa dalam doa gitu loh, yang benar-benar tanya Tuhan, dan Tuhan pasti akan kayak kasih, coba kamu kayak gini deh, coba kamu pendekatannya gini, ABC. Jadi nggak langsung hati-hati ngejudge gitu, itu hati-hati banget. Gitu. Oke, berarti sejauh ini yang bisa aku coba simpulkan secara sederhananya ya, secara sederhananya adalah ada selalu dua sisi. Satu dari pelayannya atau kakak rohaninya atau bapak pendeta, istri pendeta, dan sisi yang lainnya adalah si anak ini kan, gitu. Ya bagi kakak-kakak pelayan, bapak pendeta, ibu istri pendeta bisa akan selalu menolong, mengupayakan dan lain-lain lah. Tapi di sisi yang lain juga ada tanggung jawab si anak ini kan, gitu. Dia mau ditolong nggak? Dia mau dibantu nggak? Dia mau diarahkan nggak? Gitu. Mau diberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Nah, kalau misalnya gini Kak, ini kan soal anak-anak remaja sama pemuda ini kan mereka berkutat di dalam pemahaman, misalnya mereka masih SMP, SMA atau baru masuk kuliah. Itu kan secara ini, by the way guys, ini dosen juga pendidikan kan? Ya benar, dosen pendidikan. Jadi tahu dong mereka punya masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Betul, itu akan sangat mempengaruhi juga ketika mereka bersosialisasi, ketika mereka pelayanan. Betul kan? Yep. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kita maklumin nggak? Atau kakak-kakak akan maklumin? Ya wajar lah dia baru SMP gitu. Iya. Atau misalnya, ya udah nanti pas dia udah kuliah aja baru kita ini kasih tahu. Ada perbedaan gitu nggak? Kalau Lanjut. Saya udah pakai kata kalau ini lanjutin. Kalau aku melihat dari sudut pandang perkembangan, udah pasti masing-masing tuh dia punya perkembangan yang berbeda. Ketika di SMP pemikirannya seperti apa, ketika SMA pemikirannya gimana, pas kuliah pemikirannya gimana. Jadi cara approach-nya kita sebagai pembimbing, pembina, ya harus sesuai umur, mau nggak mau. Jadi kayak nggak bisa juga kita untuk memaksakan anak youth yang masih teens nih, yang remaja, kamu harus lebih Sama kayak dewasa lagi kakek-kakek dong. sih yang udah pelayanan Kayak kita puluhan memaksakan dia untuk lebih dewasa lagi, yang nggak bisa gitu. Jadi kita harus cara approach kita yang melihat dari sudut pandang umurnya. Jadi misalnya kayak ada orang tua nih yang kayak, nih kok Mei ini susah banget dikasih tahu, ya nggak apa-apa, ditemani aja. Ya dilihat lagi proses perkembangannya sejauh apa, karena pasti dia nggak bakalan langsung gitu, proses demi proses. Bahkan ini nih ada cerita juga ya, ada satu orang tua yang kayak tiba-tiba dia bilang gini, ini anaknya udah masuk kuliah ya, udah masuk kuliah ke tingkat 2 lah ya, kalau tingkat 1 kan masih S1, masuk tingkat 2, dia pikir selama ini tuh dia udah ngedidik anaknya tuh dengan benar gitu, kayak memberikan pengetahuan tentang Tuhan tuh kayak gini bla 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 bla. Setelah dia keluar negeri, terus abis itu dia kasih tahu anaknya, calling ke mamanya kayak, "Ma, aku baru tahu loh ternyata dalam pelayanan bla 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 bla." Kayak dia excited banget untuk ceritain Tuhan bla bla. Jadi orang tuanya kayak ngerasa, "Hah, aku selama ini udah ngajarin anakku kayaknya udah
oke banget kok tiba-tiba dia yang Baru kayak ini dia dapatkan baru pada tahu. saat iya. Nah itu orang tua jadi harus mengerti bahwa masing-masing perkembangan anak untuk mengerti Tuhan itu tuh ya ada umurnya gitu. Jadi kita nggak harus langsung memaksakan, kamu Harus tahu harus semuanya, mengerti ini, ya. semuanya harus kayak gitu. Jadi harus perkembangannya sesuai perkembangan. Ya, ini menarik di dalam pembahasan sesi ini karena ini akan sangat relate dengan pembahasan sesi berikutnya yang dimana ternyata di dalam pelayanan youth itu adalah tempat di mana juga seorang anak muda, seorang remaja ini bisa mengalami pertumbuhan, khususnya pertumbuhan di dalam Kristus gitu. Oke, kita akan bahas di dalam sesi berikutnya. Thank you. Thank Thank you.